Selamat pagi anak-anak. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya tentang penjumlahan pecahan. Kalau kemarin kita belajar menjumlahkan pecahan menggunakan gambar seperti ini ya. Misalnya 1/4 tambah 2/6. Itu kita gambar bagian yang biru menunjukkan pecahan 1/4, bagian yang arsir warna merah menunjukkan pecahan 2/6. Nah, pecahan-pecahan ini akan kita jumlahkan atau kita gabungkan gitu. Gimana caranya? Ya, kita kalau menggunakan gambar kita harus potong dulu gambar yang ini, yang bidang ABCD dan bidang PQRS ini menjadi sama banyak potongannya gitu. Kalau sini kan masih 4 potongan, kalau ini yang PQRS ini 6 potongan. Kita buat menjadi 12 potongan sama banyak, sehingga nanti yang bagian biru itu menjadi 3 potongan kecil dan yang merah menjadi 4 potongan kecil gitu ya. Besarnya masih sama, luasnya masih sama ya, dengan gambar yang atasnya. Nah, kemudian nilai atau bilangan pecahnya akan menjadi 3/12 untuk yang ini yang biru, kemudian 4/12 untuk yang merah. Nah, pecahan ini kalau digabungkan dengan yang merah ini ya, hasilnya gambarnya akan seperti ini ya. Kalau kita ambil yang biru dan yang merah kita gabungkan, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, nilai pecahan ini, nilai bagian yang diarsir ini adalah 7 dari 12 bagian ya. Jadi 7 bagian dari 12 bagian seluruhnya, atau ditulis dalam bentuk pecahan adalah 7/12. Nah, inilah hasil penjumlahan dari pecahan 1/4 ditambah dengan 2/6 seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar menjumlahkan pecahan penyebut berbeda, tapi tidak dengan menggunakan gambar. Dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan konsep KPK dan pecahan senilai ya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda ya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Kita gunakan KPK, yaitu kita cari KPK dari 4 dan 6 ya. Kalian sudah belajar bahwa kelipatan 4 itu yaitu 4, 8, kemudian 12, 16, 20, 24 dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 6 ada 6, 12, 18, kemudian 24, 30 dan seterusnya ya. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan ya. Kalau ini persekutuannya kan ada 12, kemudian 24 ya. Kelipatan persekutuan terkecil, berarti yang terkecil adalah 12 gitu ya. Nah, sehingga kita nanti ini gunakan penyebutnya yaitu 12. Kemudian gimana caranya mengisi pembilangnya? Kita gunakan konsep pecahan senilai, yaitu bahwa 1/4 itu biar senilai dengan pecahan bentuk lain yang penyebutnya 12. Maka gimana caranya? Ya ini 4 jadi 12 itu dikali berapa? 3. Maka 1 juga dikalikan dengan 3 berapa? Iya, 3/12. Jadi 1/4 ini senilai dengan 3/12 gitu ya. Ya, kemudian yang 2/6. 2/6 senilai dengan pecahan yang penyebutnya 12 yang pembilangnya berapa? Kita cari lagi, ini 6 jadi 12 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Gitu. Jadi 2/6 senilai dengan 4/12 seperti itu.
Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 4 sama dengan 7, penyebutnya tetap 12. Nah, inilah hasil penjumlahan dari pecahan 1/4 ditambah 2/6. Oke, contoh lain misalnya 5/6 ditambah 3/8. Seperti biasa kita samakan penyebutnya karena ini belum sama dengan menggunakan KPK. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, kemudian 24, 30, 36, dan seterusnya ya. Coba sampai sini dulu, nanti ketemu nggak KPK-nya. Kemudian 8 kelipatannya 16, 24, 32, 8 kali 5 berapa? 40, 8 kali 6, 48, dan seterusnya. Nah, sini kelipatan persekutuan terkecil adalah mana. Ini ya, 24 ya, gitu ya. Nah, ini KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Maka kita gunakan sini penyebut yang sama yaitu 24. Kemudian untuk mengisi pembilangnya kita cari pecahan yang senilai dengan 5/6, yaitu kalau di sini penyebutnya jadi 24 dikali berapa? Kali 4, maka ini 5 juga dikali 4 gitu ya, sama dengan 20. Jadi 5/6 senilai dengan 20/24. Kemudian 3/8 senilai dengan 8 jadi 24 dikali 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3/8 senilai dengan 9/24. Karena penyebut sudah sama, maka kita bisa jumlahkan 20 tambah 9 sama dengan 29 ya, 29/24. Nah, ini hasil dalam bentuk pecahan biasa. Kalau mau diubah ke bentuk pecahan campuran bisa. 29 bagi 24 dapat berapa? Dapat 1 ya, 1 sisanya berapa? 1 kali 24 24 ke 29 sisa berapa? Sisa 5 ya, per 24. Nah ini bentuk pecahan campurannya, sedangkan yang ini bentuk pecahan biasa ya. Demikian.